Halo warga Nobar, gimana? Sudah didatangi debt collector berapa kali nih bulan ini? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang sudah pasti kali ini akan membawakan lanjutan dari drakor yang lagi viral di tahun 2025 ini. Ini kan yang kalian request dan tunggu-tunggu dari kemarin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Tempest. Di awal episode ini, kita diperlihatkan dengan Munju yang masih belum sepenuhnya percaya pada Mark. Karena itu, dia meminta Chang-hee dan Miji untuk menyelidiki masa lalu pria tersebut. Dari hasil penyelidikan, Miji yakin kalau Mark adalah orang yang mereka butuhkan. Apalagi rekam jejaknya yang tidak pernah gagal menjalankan misi sebagai tentara bayaran sudah bukan rahasia lagi. Berbeda dengan Chang-hee, dia justru menduga Mark merupakan mantan pasukan khusus sekaligus mata-mata Korea Utara. Dia khawatir Mark sengaja mendekati Munju karena ada maunya. Meski begitu, kemampuan Mark dalam melindungi orang memang tidak perlu diragukan. Dia bahkan pernah menjaga seorang putri dari Raja Minyak Arab Saudi hingga sang putri sama sekali tidak terluka dalam sebuah penyerangan di bar. Dan itulah yang akhirnya membuat Munju yakin untuk menerima Mark sebagai kepala tim keamanannya. Beberapa waktu kemudian, Munju pergi menemui Pak Dujin setelah mendengar kabar bahwa Ibu Presiden melakukan kunjungan ke Cina. Namun kedatangan rombongan tersebut rupanya tidak disambut dengan baik oleh pejabat setempat. Lalu di sini Pak Dujin membahas adanya kemungkinan peperangan antara dua blok besar di semenanjung Korea. Blok pertama adalah Idisha, Cina dan Korea Utara, sedangkan blok kedua adalah Korea Selatan dan Amerika. Pak Dujin juga menyinggung soal keberadaan Direktur CIA di Seoul hari itu. Dia khawatir kedatangannya berkaitan dengan Munju. Menurutnya, Amerika adalah dalang di balik kematian Junik dan tentu mereka tidak akan tinggal diam jika Munju mencoba membongkar semuanya. Lantas Pak Dujin berpesan agar Munju berusaha meraih kepercayaan penuh dari rakyat. 너가 대중의 지지를 받기 때문이야. 그게 너에게 가장 큰 힘이 될 거다. Sekembalinya ke rumah, Munju bertemu dengan Oksun, si mamah mertuanya. Wanita itu mengetahui rencana Munju untuk pindah ke tempat yang lebih aman yang kebetulan merupakan idenya Mark. Dan seperti kelakuan ibu-ibu mertua pada umumnya, dia lalu curiga sekonyong-konyong menuduh jangan-jangan Mark mendekati Munju hanya untuk memikat hati janda tersebut. Mengingat mereka terikat kontrak, dia tidak ingin karir Munju hancur hanya karena terjebak perasaan pada pria misterius. Namun Munju mengatakan akan mengorbankan segalanya asal dia bisa tahu alasan kematian Junik. Dan menurutnya kunci satu-satunya ada di tangan Mark alias Sanho. 지금 제 앞에 모든 문이 닫혀 있거든요. Keesokan harinya, Munju pindah ke rumah baru ditemani oleh Mark, Miji, dan tim lainnya. Aturan keamanan pun diberlakukan sangat ketat. Mark bahkan melarang Munju menaruh foto di samping ranjang maupun membuka jendela. Karena menurutnya hal-hal sepele bisa menjadi celah berbahaya. Tapi Munju menolak karena foto dirinya bersama mendiang suami adalah kenangan yang tak bisa disingkirkan. Lalu tak disangka-sangka, Mark meminta untuk menempati kamar yang berada di dalam kamar Munju supaya dia bisa segera bertindak jika terjadi serangan mendadak. Namun Chang-hee menentang keras permintaan yang di luar Nurul itu dan ketegangan baru mereda setelah Munju memberi jalan tengah. 제가 그냥 여기서 자면 되는 거 아니에요? 두 사람이 밖에 큰 침대에서 같이 자고.
Tidak lama setelah itu, Oksun datang meninjau tempat tinggal baru Munju. Kebetulan saat itu Mark sedang masak untuk Munju karena dia tidak percaya orang lain memasak makanan untuk sang calon presiden. Sikap itu membuat Oksun menilai perlakuan Mark tidak wajar sehingga menyuruh Chang Hee untuk mengawasinya. Selain itu, dia juga meminta Chang Hee memeriksa rumahnya. Dia menduga ada alat penyadap yang dipasang oleh bin cabang Korea untuk memantau almarhum Junik yang diduga mata-mata Korea Utara. Chang Hee diminta mengusut tuntas siapa yang memasang penyadap itu demi mencari kebenaran di balik kematian Junik. 지금 상황에선 문주도 믿으면 안 돼. Keesokan harinya, Munju melakukan orasi di hadapan publik. Disinilah Munju menyampaikan bacotan-bacotan manis untuk merebut hati rakyat. Namun di tengah keramaian, Mark melihat mas-mas gondrong yang mencurigakan di lantai 2. Dia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Chang Hee. Akan tetapi, Chang Hee justru menganggapnya terlalu berlebihan. Lalu ketika rombongan Munju pergi dari lokasi, di tengah kemacetan Mark kembali melihat orang yang sama. Dia mengenali tato di leher mas-mas gondrong itu dan seketika langsung waspada. Melihat gerak-gerik mencurigakan lainnya, Mark lantas menyuruh sopir untuk putar arah. Namun sayangnya si sopir malah ngeyel dan inilah yang terjadi. Beruntung saat disundul truk, Mark segera mengambil alih kemudi sehingga mereka berhasil selamat dari ledakan. Dari situ, Mark bergegas membawa Munju ke stasiun bawah tanah yang dianggap paling aman. Untuk mencegah pelacakan, dia meminta Munju mematikan HP-nya. Berita tentang ledakan pun menyebar cepat di media. Chang Hee yang baru mengetahuinya seketika panik karena tidak bisa menghubungi Mark maupun Munju. Dia lantas mengerahkan pasukan untuk mencari mereka. 후보님을 모시고 오는 과정에서 혹시 필요하다면 백상으로 제압해도 좋다. Sementara di tempat persembunyian, Mark menjelaskan bahwa dia sudah mencurigai adanya ancaman sejak orasi berlangsung. Karena itu, dia bisa bertindak cepat demi menyelamatkan Munju. Mark juga menjelaskan bahwa pelaku penyerangan kali ini adalah orang-orang dengan tato kukri yang merupakan lambang dari Gurkha, yaitu pasukan khusus asal Nepal yang terkenal paling bengis di dunia. Dan tujuan mereka mengincar Munju masih menjadi misteri bagi kita semua. Setelah situasi cukup aman, mereka berdua kemudian meninggalkan tempat tersebut. Namun sesampainya di rumah, Chang Hee marah besar karena Munju dan Mark tidak bisa dihubungi sama sekali. Munju lalu menjelaskan bahwa itu demi keamanan agar posisi mereka tidak terlacak. Miji pun akhirnya mengakui bahwa sejak awal peringatan Mark seharusnya dipatuhi. Lantas sejak tragedi itu, Mark sendiri yang akan menyetir untuk Munju. Mark sendiri merasa ada pengkhianatan di balik tragedi ledakan tadi. Dia lalu menelepon bosnya di Valkyrie dan bertanya siapa sebenarnya klien yang memintanya untuk melindungi Munju. Tapi si bos tetap tidak mau menyebut merek. Dia lalu curiga si klien dan bosnya lah dalang dari penyerangan ini. Maka dari itu, Mark akhirnya memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Valkyrie. Di sisi lain, Chang Hee mulai menyampaikan kecurigaannya kepada Munju karena hasil penyelidikan tentang bom di kereta pada episode sebelumnya menunjukkan bahwa kontraktor asal Amerika lah dalangnya dan CEO perusahaan itu masih sepupuan dengan CEO Valkyrie. Jadi Chang Hee mencurigai Mark berkaitan dengan pengeboman itu. Menurutnya, semua bahaya yang datang kemungkinan dipicu oleh keberadaan Mark. Namun, Munju meminta agar Chang Hee mengawasi Mark dulu sebelum membuat kesimpulan. 좀만 믿고 도와줘요, 장희 씨. Setelah itu, Chang Hee bergerak menuju rumah Oksun. Di sana, dia berhasil menemukan alat penyadap di beberapa ruangan. Dia pun segera melaporkan temuannya kepada Oksun. Setelah dilihat datanya, kemungkinan besar dalang dari penyadapan adalah Jun Sang, anak Oksun sendiri. Namun Oksun justru mencurigai Munju sebagai pihak yang menyebabkan kematian Junik. Hanya karena semua harta Junik diwariskan kepada Munju, Oksun lalu meminta Chang Hee untuk menyelidiki Munju. Awalnya
Pasalnya, permintaan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi iming-iming naik jabatan dan hadiah jam tangan Rolex sukses membuat Chang Hee goyah. 일 잘하는 젊은 사람처럼. Di sisi lain, malam itu juga Munju tidak bisa tidur karena dihantui mimpi buruk tentang tragedi yang menewaskan sang suami. Mengetahui hal itu, Mark lalu mengajaknya jogging malam untuk menenangkan pikiran. Akhirnya, yang biasanya Munju jogging sendirian, sekarang ada yang nemenin. Cie. Mereka lalu berhenti di dekat sungai. Di sini Munju lantas menanyakan kebenaran soal rumahnya sekarang. Mark menjelaskan bahwa rumah itu milik kenalannya dari katakomba. Mereka sengaja mengosongkannya dan memberi ekstra pengamanan untuk Munju. Mengetahui usaha Mark yang tidak main-main, Munju lalu mengembalikan kalung almarhum Pastor Inbo kepada Mark. Munju beralasan Mark lebih membutuhkannya dibanding dirinya. Padahal aslinya Munju sudah memasang chip di kalung keramat itu untuk menyadap Mark. Keesokan paginya, Chang Hee menghubungi Munju. Dia mengaku menemukan HP rahasia Junik yang disembunyikan di mobil. Setelah berhasil meretas, Chang Hee menemukan sesuatu yang mengejutkan. Entah apa isinya, tapi Chang Hee langsung menghapus semua jejak data ponsel itu dari komputer sebelum buru-buru pergi. Kemudian di lampu merah, Miji tak sengaja melihat mobil Chang Hee. Dia mencoba meneleponnya, tetapi Chang Hee sengaja tidak menjawab. Karena curiga, dia pun memutuskan untuk mengikuti Chang Hee. Tapi tak lama kemudian, Miji menyaksikan sendiri bagaimana mobil Chang Hee terbolak-balik dan segera menolongnya. Sementara itu, Munju dan Mark akhirnya mengetahui komputer Chang Hee sudah diformat. Tak berselang lama, mereka mendapat kabar Chang Hee kecelakaan dan langsung tancap gas ke rumah sakit. Lalu saat akan dibawa ke ruang tindakan, Chang Hee yang sekarat bukannya mengucap 2 kalimat syahadat, tapi justru mengungkap penemuannya pada ponsel rahasia milik Junik. Yaitu kemungkinannya benar bahwa Junik adalah mata-mata Korea Utara. 정말 근처 같아요. Untungnya HP milik Junik ditemukan oleh Miji, tapi ketika Munju membukanya, dia kecewa berat karena HP tersebut sudah direset ke setelan pabrik. Sebenarnya, apa yang disembunyikan oleh Chang Hee? Apakah isi flash disknya Sahroni? Belum habis rasa bingungnya, Munju menerima pesan misterius dari seseorang yang memintanya datang ke sebuah alamat. Dia pun langsung pergi ditemani oleh Mark. Begitu memasuki rumah tersebut, Munju sontak syok berat. Di sana dia menemukan beberapa barang pribadi Junik. Dan yang lebih mengejutkan lagi, terdapat foto Junik bersama seorang perempuan dan seorang anak laki-laki. Ketegangan semakin memuncak ketika bocil dalam foto itu tiba-tiba muncul bersama ibunya. 엄마, 집에 누가 있어? Kemudian Munju diajak berbicara empat mata dengan si gundik yang ternyata bernama Kang Hana. Menyadari situasi, Mark pun mengajak anaknya Hana bermain di ruang lain. Ternyata saat kejadian di gereja, anak Hana hadir dan menyaksikan kematian Junik secara langsung. Sejak saat itu, Kang Hana tidak menyukai Munju karena media terlalu berlebihan memberitakan Munju yang berduka dengan cara elegan. Sementara Kang Hana justru yang paling terpuruk. Ketidaksukaannya semakin kuat saat semua harta Junik diwariskan ke Munju. Hana pun berencana menuntut hak anaknya dan mengumumkan status anaknya ke publik. Tujuannya yaitu ingin membuktikan bahwa Junik hanya mencintai Hana dan anak mereka. Sementara duka yang ditunjukkan Munju hanya pura-pura. Dia terlihat sangat pede karena mendapat dukungan dari nenek dan ibunya Junik. Oksun lagi. 슬픔에는 에너지가 많이 들어요. 이 많은 감정이 다 지나야 진짜 슬픔이 찾아와요.
나 원래 약한 사람하고 안 싸우는데요. 그러니까 지금 너무 날뛰지 말아요. 당황이 있으면 가만히 있지 않을 거예요. Yang membuat Munju lebih syok, kalung salib pemberian Junik ternyata adalah hasil desain Hana. Hana sengaja membuatnya kembaran agar Munju merasakan penderitaannya juga. Mendengar itu, Munju sontak marah besar dan segera meninggalkan rumah tersebut. Dari situ Munju langsung menemui ibu mertuanya. Oksun pun mengaku bahwa dia sudah mengurus Kang Hana dan menyuruhnya pindah ke luar negeri. Dia juga mencoba menenangkan Munju dengan mengatakan bahwa momen ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan simpati rakyat. Namun Munju tidak peduli. Dia terlanjur geram karena tidak sempat menceraikan Junik saat suaminya itu masih hidup. 너무 억울해요. 다시 살려내서 이혼하고 싶은 심정. Di sini, Munju langsung membatalkan kontrak yang pernah mereka sepakati. Selain itu, Munju juga mengancam Oksun dengan bukti-bukti kebusukan yang pernah dilakukan ibu mertuanya itu. Melihat Oksun ketar-ketir, Munju lantas menegaskan bahwa dia tidak ingin mendengar apapun tentang Kang Hana lagi. Tidak lama kemudian, nenek Junik datang dan memanas-manasi Munju dengan berkata bahwa dia sangat menyayangi cicitnya. Munju jelas tak gentar, bahkan langsung memerintahkan Miji untuk mendonasikan seluruh warisan Junik ke panti asuhan. Panik kau, Nek? 왜요? Setelah meninggalkan rumah itu, Munju meminta Mark membawanya ke tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Mark pun mengantarnya ke lokasi yang sepi dan damai. Dan di tempat itu, Munju mengungkapkan keinginannya untuk belajar menembak. Dia ingin membekali diri dengan ilmu yang bisa melindunginya saat dalam bahaya. Dengan senang hati Mark mengajarinya meskipun Munju masih noob dan perlu penyesuaian. Hitung-hitung sambil modus PDKT. 시작이 좋네요. Keesokan harinya, Pak Dujin melakukan presentasi di hadapan kaum muda untuk mengajak mereka berdemo mencegah perang. Namun beberapa peserta tidak setuju dan malah menuduh Pak Dujin sebagai buzzer. Lalu malam harinya, dua pemuda mendatangi Pak Dujin untuk memberinya peringatan. Untunglah Pak Dujin segera dibawa ke rumah sakit dan Munju pun segera menemuinya. Di sana, Munju menerima informasi tentang 3 tanda dimulainya perang. Pertama, adanya penghancur bunker di Okinawa untuk menyerang pangkalan Korea Utara. Kedua, keberangkatan kapal selam nuklir Amerika dari pelabuhan. Dan ketiga, sebuah lagu Natal diputar sebagai kode evakuasi warga sipil Amerika. Namun tak lama kemudian, beberapa orang datang untuk meringkus Pak Dujin. Munju sempat menghadang secara baik-baik, tapi karena mereka menggunakan kekerasan, Mark terpaksa melakukan hal ini. Tetapi Pak Dujin justru menyerahkan diri. Beliau menegaskan agar Munju fokus menyampaikan informasi penting itu ke publik. Karena bagaimanapun juga keselamatan rakyat di atas segalanya. Tak lama setelah itu, Miji menelepon Munju setelah menemukan sesuatu dari HP-nya Junik. Di sana ada pesan dari Anderson Miller yang mengungkapkan penyebab rencana perang ini pecah, yaitu karena 3 pembelot Korea Utara bersaksi bahwa kapal selam itu benar membawa senjata nuklir. Namun Anderson Miller merasa kesaksian itu hanyalah kesaksian palsu. Tapi karena pendapatnya tidak didengarkan oleh Amerika, maka dia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Dan begitu dia ingin mendengar langsung dari para pembelot, naasnya mereka sudah innalillahi duluan. The other two. Lalu setelah Anderson menyelidiki lebih lanjut, terungkap kemungkinan biang keroknya adalah seorang warga Korea bernama Stella Yang. Miller menduga Stella berada di Korea Selatan namun tidak ada foto di paspornya. Beberapa waktu kemudian, Junik mengirim pesan menyatakan kalau dia mengenal si Stella Yang itu. Tapi sayangnya, seperti yang kita ketahui, 2 hari kemudian Junik meninggoy karena didor.
Malam harinya, Bu Presiden yang sedang berdoa di gereja dikejutkan dengan keberadaan Munju. Secara sembunyi-sembunyi, Munju menyarankan agar Bu Presiden segera mengungkapkan kebenaran kepada rakyat. Tapi beliau tetap menolak dan malah mengutuk Munju karena belum pernah berada di posisinya. 너라면 달랐을 것 같아? Selanjutnya, Munju menemui Duta Besar Cina di Korea Selatan. Dia menanyakan sikap Cina terhadap perang yang akan dilakukan Amerika. Duta Besar tersebut menjawab Cina sendiri berpihak kepada peperangan. Pak Dubes lalu memperingatkan bahwa nyawa Munju bisa terancam jika tetap memaksakan diri mencegah perang. Tibalah waktunya bagi Munju melakukan orasi di depan pendukungnya. Di sini, dia menyampaikan bahwa perang akan segera pecah di semenanjung Korea. Dia juga menantang Bu Presiden untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bukan malah sembunyi di bunker. Di tengah ancaman pasukan khusus yang mengepungnya, Munju tetap berdiri tegak demi menyelamatkan rakyat. Dia lalu membongkar bahwa info tentang kapal selam nuklir itu tidak valid alias akal-akalan barat antek-antek asing. Munju bahkan melakukan video call bersama Anderson Miller yang langsung mengungkap semuanya. Testimony of 3 North Korean defenders. 직접 본 적 없습니다. Saat situasi semakin mendesak, Munju terus mengajak rakyat untuk mencegah peperangan. Dan ketika seorang sniper bersiap mendor Munju serta pasukan khusus hendak menangkapnya, tiba-tiba beruntung Mark segera bertindak cepat dan membawa Munju kabur menggunakan kapal. Akan tetapi si sniper masih terus menargetkan Munju. Naas, Munju terkena tembakan di bagian lengan dan meskipun Munju menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, tapi Mark tetap murka. 내가 안 괜찮아요. Setelah mereka sampai di tempat yang aman, Mark mulai mengobati tangan Munju. Bukan main, Mark bahkan menjahit sendiri luka Munju dengan peralatan sederhana. Selesai dengan itu, Mark lantas menangani lukanya sendiri. Memang kemampuan Mark ini bukan kaleng-kaleng. 뼈라도 건드렸으면 내가 죽였을 테니까. Di sisi lain, Bu Presiden akhirnya keluar dari bunker dan menggelar konferensi pers. Beliau menegaskan bahwa kecurigaan Amerika Serikat terhadap Korea Utara memang benar adanya. Tetapi, beliau yakin Amerika tidak akan melakukan peperangan sebelum info tentang senjata nuklir Korut dipastikan valid. Bu Presiden lalu menenangkan publik dan meminta rakyat agar mempercayakannya kepada pemerintah, bukan DPR. Sementara itu, berita mengenai wawancara Anderson Miller membuat pihak Amerika ketar-ketir. Namun mereka tetap bersikeras ingin menyerang Korea Utara malam itu juga. Sedangkan Munju dan Mark kini sampai di rumah persembunyian milik Katakomba. Saat Munju hendak mandi, dia kesulitan karena luka di tangannya. Maka Mark membantu mencuci rambutnya sehingga Munju mulai baper menaruh rasa nyaman dan kepercayaannya kepada Mark. Setelah itu, Munju meminta Mark untuk kembali mengajarinya menembak. Percobaan awalnya masih melenceng, apalagi Munju hanya mengandalkan satu tangan. Namun setelah mendapat bimbingan intensif, Munju akhirnya mampu menembak dengan tepat sasaran. Usai latihan, mereka makan malam bersama. Ternyata, masakan Mark membuat Munju kembali berselera setelah 10 tahun kehilangan nafsu makan karena kepergian anaknya. Munju pun mengenang masa-masa saat dirinya ngidam buah persik. Tapi perasaan sedihnya kembali muncul ketika mengingat si Gundik dan anaknya. 내가 가진 모든 걸 뺏고 싶다고 했는데 나는 Lalu Munju bertanya kepada Mark apakah dia akan kembali ke Korea Utara mengingat ada orang yang dia cintai di sana. Namun Mark menegaskan bahwa dia tetap ingin di sini bersama Munju. Perkataan buaya itu sontak membuat Munju luluh hingga mereka pun semakin dekat.
Di tengah momen romantis itu, terdengar lagu Natal sebagai tanda perang semakin dekat. Tapi Mark meminta Moonju agar berpura-pura bahwa ini hanya hari biasa. Sesaat kemudian, mereka berdua pun adu cungur. Sementara warga Korea Selatan sedang gonjang-ganjing dan diminta agar bersiap evakuasi. Dan series pun lagi-lagi bersambung. Lah, gimana kira-kira nasib Mark dan Moonju yang tengah adu cungur di tengah-tengah kekacauan? Apakah di episode selanjutnya kita akan melihat mereka anu-anuan? Oke, segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono, passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu-dulu.